Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Bonsai Lampung. Salam satu hobi, jabat persahabatan dan berkarya adalah seni. Video ini berisi tentang informasi, tips dan trik serta tutorial bagaimana membuat bonsai kelapa menjadi mahakarya indah bernilai tinggi. Untuk itu simak video berikut ini, selamat menyaksikan. Komponen adaptasi yang pertama saya gunakan ampas kayu. Ini saya dapat dari kayu yang diserut, sangat mudah sekali didapatkan. Biasanya di lokasi pembuatan mebel atau tukang kayu. Selanjutnya komponen berikutnya adalah kokopit. Ini kokopit kasar berasal dari sabut kelapa. Jadi kalau bonsai kelapa kita kupas, jangan dibuang karena masih bermanfaat untuk bonsai kelapa kita. Yang ketiga, media tanah tentunya. Oke, kita mulai. Proses berikutnya disimak baik-baik. Dan ini bonsai kelapa media air yang saya punya. Sudah hampir usia 1,5 bulan ya. Nampak akarnya sudah mulai panjang dan juga sudah saya adaptasi dengan kokopit halus agar ketika dipindah ke media tanah tidak kaget karena tidak mampu beradaptasi. Di sini saya gunakan pot semen ceper buatan sendiri. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang cara membuat pot semen dengan cetakan styrofoam. Nah, untuk lapisan pertama ini saya beri kokopit karena kokopit ini berfungsi sebagai resapan air ketika penyiraman. Kalau kita biasanya siram tanaman pagi dan sore, maka dengan ini cukup sehari sekali saja. Karena kokopit ini mampu menyimpan cadangan air yang cukup untuk bonsai kelapa yang kita miliki. Terlebih lagi jika terjadi musim kemarau, jadi kita bisa menghemat menggunakan air. Lapisan kedua kita beri tanah ya, yang berfungsi sebagai pusat makanan bagi akar bonsai kelapa. Jika media air untuk membuat akar yang panjang, maka media tanah untuk akar dapat menyerap makanan bagi bonsai kelapa yang kita miliki. Untuk lapisan ketiga, media tanah kita campurkan dengan ampas kayu yang berfungsi mengurangi kepadatan tanah sehingga akar serabut bisa berkembang. Satu catatan penting bahwa bonsai yang sehat itu harus memiliki akar serabut yang banyak, bukan akar tunggal yang banyak. Jadi fungsi ampas kayu ini hampir sama seperti cacing tanah yang berfungsi untuk menggemburkan tanah secara alami. Namun kalau ampas kayu menggemburkannya secara mandiri, sehingga jika nanti kita tekan dengan tangan, tanahnya akan kembali seperti semula. Nanti kita uji coba ya. Untuk sementara ini kita aduk secara merata dulu sebelum mempersiapkan bonsai kelapa yang ingin kita tanam. Oke, ini bonsai kelapa yang akan kita tanam. Masih ada adaptasi dari kokopit halus, bisa kita lihat. Selanjutnya kita tanam bonsai kelapa ini sesuai dengan
bentuk yang diinginkan. Dan bonsai ini saya tanam secara horizontal dengan akar melengkung dari atas ke bawah. Saya tanam dengan cara ini supaya saya ingin di batang atau bonggol yang paling bawah tumbuh akar yang baru, sehingga akarnya ada yang melingkar ke atas dan juga tumbuh ke bawah. Oke, sudah selesai, tinggal diselimuti kain untuk menjaga kelembapannya. Selamat mencoba, salam satu hobi.
Itulah tadi informasi tentang tips dan triks tutorial yang bisa saya berikan. Bila Anda punya pertanyaan seputar bonsai kelapa, bisa klik di kolom komentar. Dan terima kasih sudah subscribe di video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam satu hobi, jabat persahabatan, dan berkarya adalah seni.